Bawa tali, ikat sepatu, kurang rapat berjalan susah. Jawa Bali dulu bersatu, sekarang sudah terpisah. Ya, kalau begitu gimana pertanyaannya? Ini dulu katanya Jawa sama Bali itu jadi satu, tidak ada selat. Cerita legendanya bagaimana itu? Oh begini cerita legendanya. Coba dengarkan baik-baik, Dek Cepot. Itu pada zamannya ada seorang Brahmana yang bernama Sidimantra. Dia seorang Brahmana yang sering bertapa, bersemadi. Akhirnya dia mendapatkan anugerah kekayaan dari Yang Widi, di mana kekayaan itu berupa emas, perak, berlian, dan lain sebagainya. Nah, terus dia sudah mengakui dia bertapa, sekarang mohon anak, karena dia dianggap kalau orang bilangnya itu tidak punya anak, namanya bekung. Nah, dia sekarang mohon kepada Yang Widi semoga diturunkan anak. Dengan itu dia mengadakan upacara yang disebut dengan Genihotra. Turunlah wahyu dari Tuhan berupa sebuah manik emas yang jatuh di api Genihotra, di mana api itu akhirnya melahirkan seorang anak yang bagus, yang luar biasa gantengnya. Dia namakan sekarang bernama Manik Angkeran. Setelah dewasa, dia itu sudah mempunyai sifat-sifat yang tidak semestinya dia lakukan karena bertentangan dengan sifat orang tuanya, yaitu Empu Sidimantra. Setelah dewasa, senang berjudi sampai habis kekayaan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, dipakai berjudi sampai dia punya utang. Akhirnya apa yang terjadi? Empu Sidimantra kecewa dengan anaknya karena anaknya banyak punya hutang. Dia bersemadi mendapatkan wahyu disuruh pergi ke Gunung Agung Bali. Di sana ditemukanlah sebuah lubang, di mana lubang itu ada naga yang bersemayam yang bernama Naga Basuki. Di Naga Basuki itu dia bisa mengeluarkan semua dari benda-benda yang berupa emas, berlian, dan lain sebagainya. Akhirnya Sidimantra mengucapkan terima kasih dan pulang kembali, di mana dia bisa bayar utang anaknya. Terus bagaimana cerita itu? Dia dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa sebuah genta yang bisa membangunkan Naga Basuki itu. Nah, lama-kelamaan juga kekayaannya habis lagi dipakai oleh anaknya Manik Angkeran karena sering berjudi sampai kalah. Nah, kembali ke sana, anaknya menghendap-hendap di belakang Sidimantra. Dia tahu bahwa gento yang dianugerahkan oleh Yang Widi itu yang bisa membangunkan Naga Basuki di lubang yang ada di Gunung Agung. Nah, karena liciknya sang Manik Angkeran, dia datang ke sana sendiri membawa gentonya dari Empu Sidimantra.
Dan dibunyikanlah, keluarlah naganya, karena terlalu serakahnya Manik Angkeran. Dia potong ekornya. Akhirnya marahlah naga Basuki, dikejar sampai jauh. Setelah dia dapat, dibunuhlah sang Manik Angkeran. Di mana ketahuan sama empu, dia minta maaf kepada naga Basuki karena ada janji kalaupun ekornya bisa dikembalikan kepada naga Basuki, dia akan mengembalikan nyawanya daripada Manik Angkeran. Nah, di sanalah ada perjanjian yang sakral. Nah, setelah dikembalikan, hidup kembalilah Manik Angkeran. Terus diajak pulang. Sekarang sudah habis akal Empu Sidimandra. Dibikinlah sekarang cara untuk menghilangkan keinginan-keinginan serakah daripada Manik Angkeran. Dengan tongkat saktinya, Empu Sidimandra memotong pulau ini menjadi dua, yang disebut dengan Nusa Besar dan Nusa Kecil, yang sekarang disebut dengan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dengan adanya itu terjadilah Selat Bali yang kita temui sekarang. Nah, seperti itulah kurang lebih cerita yang ada di legenda. Benar tidak semua masyarakat yang ada di Jawa, yang ada di Bali sudah percaya dengan legenda itu? Kira-kira adik jangan bengong. Adik tidur apa ini mendengarkan? Oh, saudaraku, aku mendengar, kagum dengan keterangannya bahwa seperti itu cerita legenda. Saya berucap terima kasih kepada saudaraku. Nanti mungkin saudara-saudara yang lain belum tahu, ini sekedar lintas cerita legenda zaman dulu. Ya, begitulah cerita sepintas. Kekurangan cerita mungkin ada. Saya minta maaf sama adik, sama pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Halo dek, sekarang udah nyampe nih di Gilimanuk. Mari kita turun, jangan ngantuk nanti ketinggalan di kapal.
Salam Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia.